Oke, selamat pagi untuk kita semua, keluarga besar GPD Anugerah. Dan kembali pada hari ini 13 September 2020, kita ada dalam satu persekutuan kepada Tuhan. Dan kita akan mulaikan ibadah online kita. Mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku, di hidupku. Bapa,
pada saat ini karena besar setiap Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bukan karena kuat gagah hidup kita, tetapi semua karena kasih dan kemurahan dari Sang Pemilik hidup. Kita diberikan kesempatan, kita diberikan waktu untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Meski mungkin kita dalam keterbatasan, tetapi yakinlah Tuhan melihat segala apa yang kita lakukan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Minggu 13 September 2020, kalau kami diberikan ruang, kami diberikan waktu untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh memuji, meninggikan, mengagungkan Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Engkau karyakan, untuk apa yang Engkau beri bagi kami. Dan di waktu ini Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Berkatilah ibadah kami di pagi ini. Baik kami yang ada di ruangan ini, maupun mereka yang mengikuti ibadah online kami. Setiap kami diberkati oleh Tuhan. Ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai selesainya di dalam campur tangan Tuhan. Diberkatilah kami semua. Kami percaya Tuhan berikan kami kebebasan untuk kami mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap para pelayan yang ambil bagian, setiap kami semua tinggal di dalam pengurapan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan kepada kita keluarga dan kepada kita semua yang mengikuti ibadah online kami, GPDI Anugerah House of Grace. Kami percaya kita semua ada dalam keadaan sehat, diberkati. Dan sekali lagi, meskipun mungkin dalam kesederhanaan, Tuhan dari sorga melihat kita, seberapa serius kita, seberapa sungguh-sungguh kita, ya, untuk kita mengalami kuasa Tuhan lewat ibadah online ini. Puji Tuhan. Betapa luar biasa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada rencana Tuhan yang mau mencelakai kita. Segala rencana Tuhan adalah indah adanya. Segala rencana Tuhan adalah baik adanya. Bagi kami keluarga hamba Tuhan, bagi kita umat-umat Tuhan, dan bagi kita yang menyaksikan ibadah online ini. Indah rencana-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Lakukan pujian ini. Rencana-Mu di dalam hidupku, haleluya. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanku, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, berat
Mari kita semua melakukan pujian ini kepada Tuhan. Di dalam hidupku, haleluya. Ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanku. Dulu ku tak tahu berat ku rasakan, berat ku rasakan. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang. Kau Tuhan tolong pada kami, tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kepada kita semua, keluarga besar GPD Anugerah, yang memang kita masih dalam bilangan keluarga, dan kepada kita semua yang mengikuti ibadah online kami, percayalah bahwa lewat pujian ini coba menerangkan kepada kita bahwa rencana Tuhan adalah indah bagi saya, bagi kita keluarga, bagi kita semua yang mengikuti ibadah online kami. Betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh ada pada sekarang ini, kita boleh ada pada waktu ini, kita boleh ada saat ini. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Ini semua bukti kasih Tuhan bagi kita semua. Tuhan telah berbuat banyak dalam kehidupan kita. Hari-hari ini mungkin kita berkata kita ada dalam keadaan yang kategorinya sukar, susah, sulit. Tetapi yakinlah, ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas kita. Percayalah, Tuhan pasti menolong kita. Percayalah, Tuhan pasti membela kita. Percayalah, Tuhan pasti bertindak memberikan solusi atau jalan keluar bagi setiap persoalan pergumulan kehidupan kita semua. Tuhan baik bagi kita semua, dan kepada kita keluarga yang ada dan kepada kita semua yang mengikuti ibadah online ini,
kita akan lanjut dalam pujian kepada Tuhan untuk menyambut firman Tuhan, sebab bagaimanapun kita butuh firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kekuatan yang membuat kita sanggup menjalani hari-hari kita di masa-masa sulit saat ini. Ya, sekali lagi kita butuh firman, karena firman yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu, untuk cakap menjalani hari-hari yang boleh dikatakan sulit hari-hari ini. Ya, mari kita mau lakukan pujian Indah Rencanamu Tuhan kembali, untuk kita menyambut firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar. Indah rencanamu Tuhan, haleluya. Di dalam hidupku, di dalam hidupku, glory haleluya. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, oh Tuhan, dulu ku tak tahu berat ku rasakan, glory, oh haleluya. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, tapi ku mengerti sekarang. Kau Tuhan tolong pada kami, glory haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Sama-sama katakan, tapi ku mengerti, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kami merasakan, kami menikmati, kami mengalami indah rencana Tuhan, indah perbuatan Tuhan, indah setiap karya-karya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, senantiasa pengurapan-Mu termaksimalkan bagi hamba-Mu yang akan melayani pemberitaan firman-Mu sebentar. Biarlah Engkau yang mengendalikan seluruh kehidupannya, sehingga setiap apa yang menjadi pesan Tuhan boleh tersampaikan dengan baik kepada kami yang ada di ruangan ini, maupun setiap yang mengikuti ibadah online kami. Terima kasih Bapa di surga, betapa kami siap untuk dengar terima firman-Mu dengan mengucap syukur di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada Minggu 13 September 2020 ini, yang akan melayani firman Tuhan adalah Ibu Pendeta Grace Langi, Magister Pendidikan Kristen, dan waktu dan tempat kami persilahkan. Puji Tuhan, Shalom. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saatnya kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita semua mempersiapkan hati dan kepikiran kita untuk datangnya firman Tuhan. Walaupun mungkin kita terbatas dengan situasi, keadaan, tempat, jarak yang jauh, mungkin tidak bersama-sama dengan kami. Kalau kami bilangan keluarga,
Namun apabila ada di antara kita yang menyaksikan mungkin berjarak jauh, mudah-mudahan kami berdoa, kita sama-sama berdoa biar kebenaran firman Tuhan yang nanti akan sama-sama kita dengarkan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, baik kita keluarga GPD Anugerah maupun siapapun yang menyaksikan tayangan online, ibadah online lewat Facebook live notification saat ini, kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan buka pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Yunus. Kita akan belajar firman Tuhan dalam kitab Yunus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, keluarga GPD Anugerah, kita buka di dalam pasal 4 ayat 1 sampai 11. Di situ ada 11 ayat yang akan kita baca, dan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul dalam perikopnya adalah Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Nah, kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat 11. Tentunya mungkin agak panjang, tetapi kita akan baca, dan mungkin untuk yang bersama-sama dengan saya saat ini kita akan baca bergantian. Saya ayat ganjil, kemudian yang lainnya mungkin boleh membacakan ayat-ayat yang genap. Kita baca bersama-sama ya. Saya mulai dalam ayat yang pertama di dalam kitab Yunus pasal 4. Sudah dapat? Yunus pasal 4, Mika? Oh ya, Mika mendengarkan aja katanya. Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11. Saya akan baca ayat ganjil, dan yang ada di ruangan ini baca ayat yang genap ya. Demikian firman Tuhan. Ayat yang pertama, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Ayat 2. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, sebab lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Ayat 5, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Apa? Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Puji Tuhan. Kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yunus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Sebelumnya kalau kita membaca dari awal pasal pertama dari kitab Yunus ini, kita boleh mendapati seperti cerita sekolah minggu yang mungkin sering kita dengar. Kalau kita berbicara tentang Yunus, sangat identik dengan ikan yang besar. Kalau ada pujian sekolah minggu yang berkata, Yunus di perut
diselamatkan, seperti itu ya. Nah, kalau kita bicara tentang Yunus, pasti semua orang akan berpikir ke arah situ, ke arah bagaimana Yunus ada di dalam perut ikan selama 3 hari. Tetapi saat ini saya akan mengangkat, atau kita akan lebih lagi belajar tentang siapa sih Yunus, dan ada apa sih dengan Yunus, dengan Niniwe dan Tuhan. Nah, kalau kita bisa melihat sedikit, Yunus itu adalah pribadi yang sangat unik. Dia adalah nabi Allah yang hidup pada zaman Raja Yerobiam, Raja Israel pada saat itu, dan dia memiliki tugas yang sangat mulia. Dia adalah seorang nabi Tuhan. Dia bergaul akrab dengan Tuhan. Kita bisa melihat tulisan-tulisannya dalam kitab Mazmur menyatakan bahwa sebenarnya Yunus ini adalah pribadi yang dekat dengan Tuhan, dan oleh sebabnya itu mengapa dia memang menjadi nabi Tuhan untuk menyuarakan, karena pada saat itu status seorang nabi Tuhan adalah menyuarakan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan ketika zaman itu. Dan kalau kita melihat, Yunus diberikan tugas untuk pergi ke Niniwe untuk menyampaikan suatu peringatan kepada bangsa Niniwe bahwa mereka akan dimusnahkan oleh Tuhan karena kejahatan mereka yang luar biasa, kalau kita lihat di pasal-pasal sebelumnya. Tapi kita tidak akan melihat ke situ. Kita akan melihat karakteristik Yunus yang akan kita pelajari yang berhubungan dengan gereja Tuhan saat ini. Nah, kita tidak melihat Yunus dari sisi kenabiannya, tapi kita melihat Yunus dari sisi pribadinya. Seperti tadi di dalam pasal 4 kita sudah baca dari ayat 1 sampai ayat 11, berkata bahwa ada suatu keadaan yang membuat Yunus kesal. Ayat yang pertama di pasal 4 berkata, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Apa sih yang mengesalkan hati Yunus? Yunus sangat kesal. Ternyata di pasal ketiga dan pasal sebelumnya, Tuhan tadinya mau mengancam, kasarnya ya, Tuhan mau mengancam bangsa Niniwe ini akan dimusnahkan. Dan lewat Yunus, Tuhan menyuarakan bahwa kalau mereka tidak bertobat, mereka akan dimusnahkan. Dan akhirnya ternyata Niniwe bertobat ya. Tetapi ternyata hal itu tidak disukai sama Yunus. Nah, ini yang aneh, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan ya, jemaat Tuhan. Seorang nabi Tuhan, seorang pelayan Tuhan, dia menyuarakan peringatan dari Tuhan, kalau kalian tidak bertobat kalian akan dimusnahkan. Bangsa itu bertobat, mereka berpuasa, mereka mencuri hati Tuhan, dan Tuhan kemudian melunak hatinya, dan Tuhan memutuskan untuk mengampuni bangsa Niniwe ini. Tetapi yang terjadi adalah kemudian Yunus kesel. Yunus ternyata di dalam hatinya dia, di dalam pemikirannya dia memang ingin bangsa Niniwe ternyata untuk dihukum. Nah, ini yang kita akan lihat. Kita akan belajar dari Yunus. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul pelajaran dari Yunus. Ya, kita mempelajari segala sesuatu. Artinya kita tidak hanya mempelajari sesuatu yang positif, tapi kita melihat sesuatu yang negatif, dan itu menjadi cambuk bagi kita supaya kita tidak menjadi seperti itu. Amin. Puji Tuhan. Pelajaran dari Yunus. Yang pertama, kita melihat bahwa Yunus memiliki pola pikir, pola perasaan yang berbeda dengan nabi-nabi Tuhan pada umumnya. Ini yang saya bilang bahwa Yunus ini karakteristiknya unik ya. Dia sampai kesel, dia sampai marah sama Tuhan ya. Karena orang-orang Niniwe ini ternyata bertobat. Berarti dalam hatinya, dalam pemikirannya, dia memang menginginkan bangsa Niniwe ini untuk dimusnahkan. Nah, itu yang terjadi. Ya, yang terjadi hal yang pertama adalah masalah karakteristik atau masalah pribadinya Yunus, kemudian dia menjadikan itu menjadi masalah yang universal. Ya, karena ketidaksukaannya kepada bangsa Niniwe, ketidaksukaannya kepada bangsa yang kafir saat itu, karena kalau di luar bangsa Israel disebut sebagai bangsa kafir, yang artinya ketika dia menjadi bangsa kafir adalah bangsa yang menjadi musuhnya Israel ya. Dan pada saat itu menyebabkan menjadi momok buat Yunus untuk jangan deh, jangan, nggak usah diampunin seperti itu ya. Tetapi dia menyuarakan, hai bangsa Niniwe, hai orang-orang Niniwe, kamu tahu Tuhan akan segera menegur kamu, Tuhan akan segera memusnahkan kalian kalau kalian tidak bertobat. Dan yang terjadi adalah ketika Niniwe bertobat, dia menyesal, dia sedih, dia marah sama Tuhan. Itu yang pertama.
pertama bahwa dia memiliki karakteristik saat itu dia memiliki pemikiran yang salah. Dia memiliki pemikiran yang negatif terhadap bangsa Niniwe. Dia tidak menginginkan bangsa Niniwe ini kemudian mendapatkan kasih karunia Allah. Yang pertama adalah masalah pribadinya Yunus sendiri. Dia memiliki emosi, dia memiliki perasaan yang negatif di dalam dirinya. Dan tentunya di dalam firman Tuhan selalu berkata, ketika seseorang marah, ketika seseorang emosi, itu hanya akan membawa kepada kejahatan, ya kan? Firman Tuhan juga bilang di dalam perjanjian baru bahwa janganlah padam, janganlah terbenam matahari sebelum padam amarah kita. Artinya tidak mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan amarah tidak mendatangkan kebaikan. Dan itu yang terjadi kepada Yunus ketika Yunus kemudian tidak mengatur emosinya. Emosi itu tidak hanya berbau negatif, Bapak Ibu. Emosi itu adalah ungkapan rasa reaksi seseorang. Nah, emosi itu juga bisa menjadi emosi yang positif. Dalam hal ini sukacita, tertawa, riang, gembira, itu emosi yang positif. Tetapi ketika itu berhubungan dengan emosi yang negatif seperti marah, kesal, dendam, iri hati, itu mendatangkan sesuatu hal yang tidak baik, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, ya kan? Dan emosi yang dimiliki oleh Yunus saat itu adalah emosi yang negatif, emosi yang tidak baik. Dia tidak bisa mengatur emosinya, dia tidak bisa memanage emosinya sehingga menjadi sesuatu yang membawa kepada kejahatan. Karena menurut Tuhan itu adalah kejahatan ketika dia berlebihan marah kepada Tuhan dan marah kepada bangsa Niniwe yang diampuni. Kemudian yang pertama adalah itu, Yunus tidak memanage emosinya. Yunus tidak bisa merubah segala hal yang dalam diri yang negatif menjadi positif. Yang kedua, dia melupakan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu bukan hanya terjadi kepada orang-orang yang ada di Israel. Tidak. Yunus juga pernah berbuat salah ketika dia lari. Dia harusnya pergi ke Niniwe, tapi dia lari kemana, Ishak? Ya. Tapi kemudian Tuhan menganugerahkan pengampunan dalam kehidupannya. Ketika dia mohon ampun sama Tuhan, Tuhan kemudian mengampuninya. Dan anugerah Tuhan turun atasnya. Dan anugerah Tuhan ini pun Tuhan ingin berikan kepada bangsa Niniwe. Dalam hal ini dikatakan oleh orang-orang, siapapun yang di luar Israel adalah bangsa kafir. Tuhan ternyata sayang. Seperti firman Tuhan tadi berkata bahwa masa akan aku gak sayang, ya kan? Yang kedua adalah itu, dia melupakan bahwa ada yang namanya anugerah dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan untuk semua bangsa, untuk siapapun ciptaan Tuhan. Yang ketiga adalah dia gak segan-segan untuk marah sama Tuhan. 2 kali, bahkan banyak kali dia menunjukkan rasa marahnya kepada Tuhan. Yang pertama ketika akhirnya Tuhan memutuskan untuk mengampuni Niniwe, dia marah. Sampai tadi dia berkata dalam firman Tuhan, cabutlah nyawaku. Yang ketiga, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Dia kesal sama Tuhan. Dia marah yang kedua ketika Tuhan kemudian mematikan pohon jarak yang ditumbuhkan Tuhan untuk Yunus. Di ayat yang ke-9, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Katanya, jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Jadi yang kalau saya bilang kurang ajarnya Yunus ini adalah ketika dia marah sama Tuhan sampai berkali-kali. 2 kali itu berarti lebih dari sekali, dan berkali-kali namanya itu. Artinya dia tidak menghargai Tuhan, dia tidak menghormati Tuhan, dia tidak menghargai sang pemilik hidupnya yang menguasai seentero jagat raya. Dia marah sama Tuhan. Ini yang saya katakan bahwa Yunus ini adalah pribadi yang unik. 3 hal kita bisa melihat pelajaran dari Yunus ini di dalam pasal 4 ini. Yang pertama bahwa dia emosional yang mengarah ke hal yang negatif. Yang kedua, dia melupakan yang namanya kasih karunia dan anugerah itu berlaku untuk everyone, untuk seluruh penghuni kolong langit ini, seluruh penghuni jagat raya ini yang adalah ciptaan Tuhan. Itu kasih karunia Allah itu berlaku atas semuanya. Ketiga, dia marah sama Tuhan. Dan kita melihat bagaimana kemudian caranya Allah mengingatkan kembali Yunus bahwa hey, kamu sudah salah. Hey, ini yang saya tidak suka kepada kamu. Yang pertama, ketika dia kemudian menunjukkan emosinya kepada Tuhan, terus dia bilang, Tuhan, udahlah Tuhan, cabut aja nyawa saya. Udah lebih baik saya mati. Tuhan nggak langsung marah sama dia. Tuhan tahu karakter
Yunus ini berarti mungkin dia meletup-letup orangnya. Mungkin dia orangnya memang udah seperti itu, suka menyuarakan apa yang ada di dalam dirinya, apa yang di dalam hatinya langsung dikeluarin tanpa dia pikir panjang. Walaupun demikian, toh Tuhan gak langsung ambil aja nyawanya, ambil aja nafasnya, tiba-tiba langsung is dead, berakhir, selesai. Enggak. Tuhan cukup bersabar sama Yunus. Dia melatih supaya Yunus bisa memanage emosinya. Bagaimana Yunus bisa melihat, bagaimana Yunus bisa kemudian merasakan bahwa emosi yang seperti itu adalah tidak baik. Tuhan tidak membalas, Tuhan tidak marah. Kita melihat di dalam pembacaan firman Tuhan di pasal 4 ini, ketika Yunus kemudian berargumen sama Tuhan, bahkan terkadang sedikit mempersalahkan Tuhan. Kan dia bilang di ayat yang kedua seperti ini ya. Ini lucu sekali katanya si Yunus. Dan berdoalah ya kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri, sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia, yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkan. Jadi seperti ini. Sebenarnya Yunus sudah tahu, karena dia bergaul karib dengan Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan ini sebenarnya baik loh. Tuhan ini panjang sabar. Sebenarnya Tuhan mau tegur Niniwe itu kayaknya cuma kata-kata aja gitu. Aku udah tahu seperti itu ya. Mungkin kalau kita pakai bahasa sehari, saya sudah tahu sebenarnya Tuhan mau mengampuni bangsa Niniwe kan. Makanya saya tuh nggak harus pergi ke Niniwe. Makanya saya pergi ke Tarsis aja. Karena saya sudah tahu hasilnya akan seperti ini. Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan melepaskan. Karena Tuhan itu memang baik. Kalau orang-orang Tuhan memang baik, Tuhan kasih yang bisa menyesal dengan apa yang akan didatangkan ketika bangsa itu bertobat, katanya Yunus. Saya sudah tahu kok Tuhan seperti ini. Yunus menyadari benar siapa yang Tuhan yang dia layani ini memang pembaik. Kalau bahasa Nabi bilang baik hati sekali, panjang sabar, penuh kasih setia, penuh rasa sayang kepada ciptaannya. Jadi sebenarnya nggak perlu saya datang ke situ, seperti itu mungkin Yunus bilang ya. Sebenarnya nggak perlu saya datang menegur bangsa Niniwe, nggak usah. Saya sudah tahu pasti Tuhan akan seperti ini sama ini. Dan jadi seakan-akan bahwa Yunus ini ingin menunjukkan rasa keselnya sama Tuhan, mempersalahkan Tuhan. Saya sudah tahu kok Tuhan pasti akan mengampuni bangsa ini. Untuk apa saya pergi memperingatkan bangsa Niniwe? Untuk apa? Karena saya tahu hasilnya kan seperti ini. Tapi Tuhan tidak kemudian langsung marah. Tuhan tidak kemudian langsung kesel. Emang kenapa kalau memang saya mau mengampuni suka-suka saya kalau Tuhan? Kan tidak. Tuhan ikuti jalur, Tuhan ikuti arusnya si Yunus meluapkan apa yang menjadi kekesalan isi hatinya. Tetapi kemudian Tuhan mengatakan, Tuhan mendidik supaya Yunus memanage emosi dengan cara Tuhan tidak membalas dengan emosi. Terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan juga seperti itu. Ya. Kita yang sudah bergaul karib dengan Tuhan, kita yang bahkan sudah melayani Tuhan, kita kadang-kadang seperti mengerti nih jalan pikiran Tuhan. Tapi kemudian ketika kita diperhadapkan dengan situasi kita tidak menyukai seseorang, atau ada yang tidak menyukai kita, berbuat salah, berbuat dosa, terus tiba-tiba kita datang seperti pribadi Yunus yang seakan-akan memberikan masukan, Bapak, Ibu, Bro, sis, Tuhan tuh begini loh, Tuhan tuh sayang, Tuhan. Tiba-tiba dia bertobat. Oh iya ya benar, saya udah salah, saya udah menyakiti hati Tuhan, saya mau bertobat, saya mau jadi pribadi yang lebih baik. Dalam hatinya kita mungkin terkadang berpikir, alah biarin aja Tuhan, tegur aja dia Tuhan. Secara tidak sengaja, secara tidak langsung kita sudah mulai menjadi hakim atas orang lain. Ketika perbuatan orang lain tidak baik, kita lihat, ini orang kayaknya nggak benar, ini orang kayak nyakitin hati Tuhan. Kita yang udah hidup benar di hadapan Tuhan, kita yang udah setia mengatur jalan langkah hidup kita benar di hadapan Tuhan, hidup kita baik di hadapan Tuhan. Terus tiba-tiba kemudian orang-orang yang tadinya tidak menyukai kita, yang tadinya mungkin menjahati kita, kemudian dia bertobat jadi orang yang baik, kita seperti seakan-akan menghakimi dia, itu nggak pantas. Apa sih yang dia dulu bikin sama saya? Apa sih yang dia dulu pernah lakukan sama kami? Sakit rasanya.
Harusnya dia nggak usah menerima anugerah itu. Terkadang kita lupa bahwa kita punya anugerah yang sama. Kita diberikan pengampunan oleh Tuhan, dan ketika orang lain pun bertobat dan diberikan pengampunan oleh Tuhan, terkadang kita iri. Hati-hati Bapak Ibu Saudara kekasih, ketika kemudian kita tidak menyukai seseorang telah bertobat, berarti ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang negatif dalam hati kita, dan itu harus kita robah. Kita harus bersihkan. Karena hati adalah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sumber kehidupan adalah hati kita. Hati bukan unsur hati, tetapi hati perasaan kita. Ketika kita kemudian tidak suka cita ketika orang bertobat, hati-hati. Ketika kemudian kita tidak menyukai, ada mungkin orang yang tidak menyukai kita, sebenarnya bertobat dan menjadi orang yang baik di hadapan kita, orang yang benar di hadapan Tuhan, dan hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan, kita mulai iri, dan kita mulai berkata bahwa itu nggak pantas buat kita, buat dia. Kita yang harus berhati-hati. Berarti kita punya sesuatu yang negatif, emosi yang tidak stabil dalam hati kita. Seperti halnya Yunus. Yunus bukan pribadi yang tidak kenal Tuhan, bukan pribadi yang jauh dari Tuhan. Dia adalah nabinya Tuhan. Bahkan dia mengerti Tuhan itu panjang sabar, penuh kasih karunia. Tapi ketika dia melihat Niniwe bertobat, dia nggak suka. Hati-hati Bapak Ibu Saudara kasih ya. Ketika kita melihat seseorang maju, seseorang bertobat, berhasil, dan menjadi baik kehidupannya di hadapan Tuhan, terus kemudian kita iri, berarti ada sesuatu yang salah dalam kita. Dan kita harus berubah, kita harus bertobat. Itu yang kemudian dinyatakan kepada Yunus oleh Tuhan. Tuhan mengajarkan Yunus untuk melihat dalam dirinya, untuk bertobat, supaya tidak memiliki pemikiran yang jelek, pemikiran yang negatif. Ya kan? Tuhan mengajar Yunus untuk mengolah emosinya, emosi yang tidak baik, emosi yang negatif, supaya bisa mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, dia, seperti saya katakan, dia melupakan yang namanya anugerah dan kasih karunia. Contohnya adalah pohon jarak. Tuhan kasih pelajaran sama Yunus yang kedua adalah lewat pohon jarak, bahwa ketika kemudian Tuhan menumbuhkan pohon jarak yang menyukakan hati Yunus, dia yang kepanasan. Saudara, kalau kita duduk siang-siang di bawah pohon yang rimbun itu pasti adem banget, karena memang pohon itu mengeluarkan oksigen siang hari. Ketika siang hari kemudian dia duduk di bawah pohon jarak, sukacita banget dia, dikatakan firman Tuhan, senang sekali. Tapi kemudian di hari esoknya Tuhan izinkan pohon jarak itu digerogoti oleh ulat, dan kemudian dia kering, rusak. Ngomellah si Yunus, Tuhan, kenapa sih Tuhan? Dia saya mati aja udah kepanasan, kata dia gitu. Tuhan bilang, kamu sayang sama pohon jarak itu. Kamu yang gak nanam pohon itu aja, ketika saya bikin mati aja kamu marah, kamu sedih. Apalagi saya, kata Tuhan. Apalagi saya yang menciptakan bangsa Niniwe ini, yang kemudian melihat bangsa Niniwe ini bertobat dari kesalahan mereka, dari dosa mereka. Masa saya gak sayang? Masa saya harus musnahkan? Masa saya gak sayang? Mereka yang tidak tahu membedakan kiri dan kanan dengan ternak yang banyak, mereka nggak mengerti. Artinya mungkin dalam hal ini mereka yang belum berpengetahuan benar akan firman Tuhan, karena mereka adalah bangsa yang di luar bangsa Israel. Dikatakan bangsa yang kafir, tidak mengerti firman. Tapi ketika firman itu datang untuk menegur mereka, mereka datang bertobat. Masa saya nggak sayang? Kamu aja yang nggak nanam pohon jarak itu, kamu sayang, karena dia memberi manfaat sama kamu. Mungkin kalau saya jadi Tuhan, saya akan bilang, bangsa ini bukan memberi manfaat kepada saya, tapi saya sayang sama bangsa ini. Nah, ini yang Tuhan ingatkan kepada Yunus. Tuhan mengingatkan kembali bahwa ada yang namanya kasih karunia, anugerah, bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi Allah menginginkan seisi dunia itu untuk mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan Allah Israel, Tuhan Allah yang menciptakan mereka, yang menjadikan mereka. Tuhan Allah menginginkan bahwa mereka menyembah Tuhan yang benar. Dan ketika mereka menyembah Tuhan yang benar, tentu Tuhan bersuka cita. Itu yang Tuhan ingatkan kepada Yunus, bahwa ada yang namanya kasih karunia. Kita juga harus mengerti dalam kehidupan kita, ketika kita melihat orang-orang di luar sana yang kemudian hidupnya belum mengenal Tuhan, atau mungkin mereka hanya dikatakan KTP Kristen aja, KTP-nya doang.
mereka yang mungkin pergi beribadah cuma hanya sekedar duduk ikut-ikutan. Ketika itu ada beban dalam diri kita, kita harus mengingatkan dalam diri kita bahwa keselamatan itu bukan hanya milik kita. Apapun pekerjaan kita, mungkin kita sebagai karyawan, kita sebagai pelajar, Ishak, Mika sebagai siswa, kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita sebagai ibu rumah tangga, kita wajib ketika kita ada di lingkungan yang belum mengerti firman Tuhan dan mereka perlu untuk dicerahkan oleh firman Tuhan, wajib untuk kita bisa mengingatkan mereka bahwa benar Tuhan menginginkan semua ciptaannya itu untuk selamat. Tuhan menginginkan umat-umat bangsa yang Tuhan jadikan ini bisa menyembah Tuhan dengan cara yang benar, Tuhan yang benar dengan cara yang benar. Jangan melupakan yang namanya kasih karunia. Kasih karunia itu bukan hanya milik kita. Bagi semua orang, bagi semua makhluk, bagi semua ciptaan Tuhan, Tuhan inginkan mereka juga merasakan kebaikan dan juga merasakan keselamatan dari Tuhan. Itu yang coba dibawa oleh Tuhan kepada Yunus, bahwa ada yang namanya anugerah, masih ada yang namanya kasih karunia. Saudara, di zaman Yunus beberapa ribu tahun yang lalu, Tuhan sudah mengingatkan Yunus bahwa kasih karunia keselamatan itu bukan hanya milik bangsa Israel. Dan saat ini datang firman Tuhan dalam kehidupan kita mengingatkan bahwa keselamatan anugerah Tuhan itu bukan hanya milik kita saja. Kita wajib, kita punya perintah dari Tuhan untuk memberitakan firman dengan cara apapun yang kita bisa lakukan. Tidak harus dengan berkhotbah seperti ini, tetapi mungkin dari tingkah laku kita, dari pembawaan diri kita, dari gestur tubuh kita, cara kita berbicara, cara kita bergaul, cara kita membawa diri dengan orang-orang yang mungkin jangan harus yang ada di sana, tidak. Jangan harus yang di luar kita, tidak. Tetapi di dalam kita pun kita harus bisa membawa diri kita sebaik mungkin. Amin. Jadi dikatakan oleh firman Tuhan bahwa yang pertama, Tuhan mengajar Yunus bahwa Yunus harus mengerti dan memahami bagaimana cara menjadi pribadi yang tidak egois, memiliki emosi yang stabil, tidak iri hati. Terkadang kedewasaan rohani kita membuat kita egois. Kita merasa diri kita sudah dewasa rohani, kita merasa diri kita udah yang paling benar seperti Yunus. Kita udah merasa bahwa yang lain salah. Kita merasa bahwa jalan yang kita jalan ini benar dan yang lain itu salah. Artinya ada sesuatu ketidakstabilan dalam hati kita, ada emosi yang tidak baik. Ketika kemudian kita melihat orang yang salah menjadi benar dan kita bukan yang senang, tetapi kemudian kita ngedumel, kita mutung-mutung, kita mungkin kecewa, kita kesel, sampai terkadang kita mempersalahkan Tuhan. Tuhan ngapain sih orang kayak gitu, Tuhan bikin dia bertobat, udah tegur aja sih Tuhan. Itu ada yang salah sama kita, berubah. Amin. Kemudian kita melihat orang yang di luar sana lebih baik, menjadi lebih baik, terus kita iri. Ada sesuatu yang salah sama kita dan kita harus rubah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengingat ada yang namanya anugerah. Dan anugerah itu ternyata berlaku bukan hanya sekarang. Anugerahnya Tuhan itu berlaku mulai dari zamannya Yunus juga sudah berlaku sebenarnya. Yunus sudah diperdengarkan, sudah diberitahukan sama Tuhan bahwa bukan hanya bangsa Israel yang Tuhan inginkan untuk hidup benar, berjalan seturut dengan maunya Tuhan. Tetapi ada bangsa-bangsa di luar bangsa Israel yang Tuhan inginkan mereka untuk bertobat. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita dikaruniakan Tuhan kedewasaan rohani, kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, kita tahu mengerti mana yang salah, mana yang benar menurut firman Tuhan, itu bagus. Tapi jangan kemudian untuk menjadikan diri kita menjadi iri hati, congkak, emosi melihat orang yang bertobat. Kita nggak menginginkan mereka bertobat, kita menginginkan surga itu hanya untuk kita sendiri. Kita egois namanya. Yang kedua, ada yang namanya anugerah. Anugerah dari Allah bukan hanya terjadi pada bangsa Israel, tapi pada seluruh umat yang ada di muka bumi ini, seperti yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yunus saat itu, ya. Dan ini yang saya ingatkan kembali kepada kita bahwa lamanya kita mengiring Tuhan, baiknya hubungan kita dengan Tuhan, sehebat apapun kita melayani Tuhan,
Jangan menjadi hakim atas orang lain. Amin. Saya ulangi sekali lagi ya. Lamanya kita mengiring Tuhan, hebatnya kita melayani Tuhan, ya, sedewasa apapun kita dalam kerohanian kita kepada Tuhan, jangan menjadi hakim atas orang lain. Amin. Karena penghakiman itu milik Tuhan. Haleluya. Ketika ada orang bertobat, kita harus bersyukur, turut bersuka cita. Jangan kemudian kita marah, kesel, menyalahkan Tuhan. Tidak. Tetapi kita turut bahagia, kita turut sukacita dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hatinya. Tuhan menggerakkan, Roh Kudus menggerakkan diri untuk berubah. Kita harus turut bersukacita. Bukan kita ngedumel seperti Yunus, kita nggak suka bangsa ini, Yunus yang tidak suka bangsa ini bertobat, kita nggak suka orang-orang lain bertobat. Jadi itu yang menjadi tolak ukur kita. Pada siang hari ini firman Tuhan, pada pagi hari ini mungkin singkat dan sederhana saya bisa sampaikan untuk kita semua. Kesimpulannya adalah seperti yang saya sudah katakan tadi, kita harus bisa sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang yang ada di dalam Tuhan, kita harus bisa melihat, kita harus bisa mengontrol diri kita. Kita tidak boleh emosi, kita tidak boleh emosi dalam hal marah, tidak suka ketika ada orang-orang yang berhasil, yang maju dalam imannya kepada Tuhan. Ketika ada orang-orang yang bertobat, kemudian mau menjadi lebih baik di hadapan Tuhan, terus kita kemudian bilang, apaan sih dia tuh, gitu ya, gak berguna, dia mah gak pantas dapat pengampunan dari Tuhan. Kita harus berhati-hati, kita harus mulai melihat ke dalam, kita harus mulai menelisik ke dalam hati kita. Ada sesuatu yang salah dalam diri kita ketika kita melihat seseorang bertobat. Intinya pertama itu. Yang kedua, kita harus mengingat bahwa ada yang namanya kasih karunia atau anugerah buat siapapun. Surga itu bukan hanya milik kita. Kita tidak boleh merasa untuk hanya kita saja, tetapi kita wajib untuk memberitakan firman, kita wajib untuk menyuarakan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Karena kasih karunia yang berlaku buat kita, berlaku juga untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Dan ingat, janganlah menjadi hakim atas orang lain. Ketika kita berada di jalurnya Tuhan, ketika kita ada dalam kerohanian yang dikatakan dewasa rohani, kita tidak kemudian bisa serta-merta untuk menghakimi orang lain. Amin. Firman Tuhan, kita sama-sama berdoa biar Allah Roh Kudus lebih memeteraikan dalam hati dan pikiran kita, supaya kita bisa memahami lebih lagi, kita bisa mengerti lebih lagi apa yang menjadi suara Tuhan di pagi hari ini. Dan demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada hambanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya jelas bagi kita semua untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi menjelang siang ini. Dan kita tidak akan lama-lama, kita akan menyanyi satu pujian, Aku Mengasihi Engkau Tuhan. Mau bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar sama-sama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
Kami bersyukur oleh anugerah dan kemurahan-Mu, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami diajar, kami diingatkan bagaimana kami bisa mengontrol emosi kami. Kami mampu mengendalikan setiap kehidupan kami, melihat setiap apa yang menjadi pencapaian orang. Kami pun turut bersyukur dengan apa yang menjadi perolehan atau sebuah pencapaian yang boleh Engkau berikan kepada orang lain. Kami mau berdoa, mampukan hidup kami lewat pesan firman Tuhan, agar kami bisa menjadi berkat, menjadi pribadi-pribadi yang berpengaruh baik bagi orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami menjadi kesaksian, mampukan kami menjadi berkat bagi orang lain. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk pesan firman Tuhan yang boleh datang kepada kami keluarga, bahkan kepada setiap yang mengikuti ibadah online kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau bersyafaat, diberkatilah bangsa kami Indonesia, diberkatilah pemerintah yang ada, ditolonglah bangsa ini, biar kami boleh keluar, biar kami boleh terlepas dari badai corona. Kami berdoa Tuhan memberkati bangsa kami, memberkati akan seluruh hamba-hamba Tuhan di mana saja berada, memberkati seluruh umat-umat Tuhan di mana saja berada. Demikian pula halnya setiap mereka yang mengikuti ibadah online kami, siapapun mereka, doa kami diberkati oleh Tuhan. Kalau mereka yang dalam pergumulan hidup, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, menjadi jawaban atas setiap pergumulan mereka. Demikian pula kami keluarga GPDI Anugerah, setiap kami yang ada di ruangan ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu dan ruang yang Kau beri untuk kami beribadah kepada Tuhan lewat kegiatan ibadah online kami GPDI Anugerah. Kami mau selesaikan, tamatkan seluruh kegiatan ibadah kami pada pagi menjelang siang ini. Dan kami percaya berkat ibadah sudah menjadi bahagian kami. Roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, segala sakit penyakit dilalukan dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau kuasa Immanuel hadir selalu menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kami. Dan akhirnya mari angkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kita mulai saat ini, hari ini, waktu ini, detik ini, dan sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, kami percaya sekali lagi Tuhan sudah memberkati kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.